belajar basic kembali ya tentang manajemen keuangan. Ya, apakah slide-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Pak. Oke, jadi ada 6 modul yang akan kita selesaikan dalam 6 pertemuan. Ya, untuk sementara saya belum susun jadwal, ya, tetapi malam ini pertemuan 1. Ya, dan pastinya kita akan selesaikan 6 modul ini terakhir minggu depan ya. Mungkin weekend kita nggak kelas lah ya. Mungkin next nanti saya aturkan di Senin apa Selasa. Ya, jadi ada 6 modul dan nanti pada saat akhir pertemuan saya akan share modulnya. Total ada 6. Oke, kita lihat. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang financial institution and market. Ya, institusi keuangan atau finansial dan pasar keuangan. Ya, baru kita lanjut ke yang lain ya, yang sesuai ditampilkan. Oke, jadi ini modul 1, tujuan pembelajaran yang pastinya lingkup dari institusi finansial, tipe-tipe bisnis, lingkup pasar finansial, ya, manajemen finansial, kemudian ada central bank, ya Bank Indonesia, kemudian ada tentang OJK. Ya. Oke, jadi 3 komponen utama dalam sistem keuangan ya. Ada aset keuangan, institusi keuangan, dan regulators. Ya, jadi ya, yang pastinya kita harus memahami hubungan ini dulu. Ya, bisa lihat di gambar yang ada di sini. Kita mulai dari yang warna kuning. Oke. Kita memposisikan diri kita di yang kuning, ya household. Ya, kita akan menabung uang kita pada financial intermediaries. Kalau perhatikan warna oranye. Ya. Kemudian uang ini akan dimanfaatkan oleh financial intermediaries seperti perbankan untuk pinjamkan ke orang yang membutuhkan. Nah, misalkan bisnis, ya, ataupun pemerintah, ya, rumah tangga yang membutuhkan. Ya, ini kalau secara tidak langsung. Ya, kalau kita nabung uang di bank, kemudian uang itu dipinjamkan ke orang lain. Ya, pembiayaan ini, ya, orang yang pinjam ini secara tidak langsung. Ya, ada pun juga yang langsung. Ya, kalau kita beli saham, beli obligasi itu langsung tanpa perantara. Ya, ini seperti 2 kasus begini. Kalau kita invest saham, ya, ataupun perusahaan mendapatkan pembiayaan dari penerbitan saham, oke, nah itu direct finance, artinya tanpa perantara. Oke, tetapi kalau perusahaan mendapatkan pembiayaan dari perbankan, kita ajuin pinjaman dari bank, nah itu indirect finance. Ya, selalu diingat, jadi kalau indirect itu ada perantaranya, ya, perantaranya berupa financial intermediaries yang terdiri dari perbankan atau perusahaan pembiayaan. Ya, tapi kalau direct finance itu langsung seperti obligasi, ya saham. Oke. Oke. Kita mulai dulu dari yang paling simple ya. Di dalam laporan keuangan, ya kalau masih ingat ada 3. Ya, itu yang paling sering muncul di kompre. Ya, secara umum sih 3 ya, tapi kita bisa jelaskan up to 5. Ya, yang pertama laporan laba rugi, financial statements. Kemudian ada laporan perubahan modal, ya owner's equity, statement of owner's equity. Kemudian ada neraca atau yang sering kita kenal sebagai balance sheet. Ya, kemudian ada laporan arus kas, cash flow statement. Oke, dan yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Ya, artinya detail-detail dari nominal yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi total ada 5. Ya, ingat ini selalu muncul di kompre. Ya, karena ini yang paling basic. Oke.
Kita balik lagi ke slide. Jadi di dalam balance sheet, ya aset ini di dalam balance sheet ya, ingat. Jadi aset itu sesuatu yang memiliki nilai yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Oke. Jadi di sini ada financial asset. Ya, financial asset itu aset keuangan yang kita miliki. Ya, kemudian di sini ada pasar finansial. Jadi tempat ya atau saluran untuk membeli atau menjual saham, obligasi maupun sekuritas lainnya. Ya, ini yang terjadi di direct finance tadi. Oke, kemudian 5 kategori dari financial asset ya. Yang paling liquid ya, uang. Kemudian ada saham, obligasi ya. Untuk forex ya. Forex mata uang asing ya, dan securities loans. Nah, untuk penjelasannya nanti bisa baca di sini. Ya, kalau uang sudah pasti jelas sebagai alat pembayaran. Ya, tapi di sini ada muncul nih satu istilah money supply. Ya, kalau dulu belajar makroekonomi, ya semoga masih ingat itu jumlah uang yang beredar. Ya, jumlah peredaran uang. Semakin banyak money supply di pasar, ya maka biasanya nilai uang itu akan semakin menurun. Ya, itu terjadi kalau pemerintah asik mencetak uang. Ya, itu akan berujung tingkat money supply-nya tinggi dan akhirnya the money lost the value. Ya, hilang nilainya. Oke. Kemudian stok saham ya sudah familiar, sering disebut juga dengan equity. Ya, karena di dalam balance sheet aset di sebelah kiri, sebelah kanan itu ada debt sama equity. Ya. Nah, kalau saham dia tercatat di equity. Ya, kepemilikan. Ya. Saham itu menunjukkan suatu kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Ya, saham selalu ditanyakan pada saat kompre. Ya, jadi pastikan kalian tahu definisi dari saham itu sendiri. Nah, jadi kalau seseorang memiliki saham, berarti dia dapat dikatakan memiliki atau ada unsur kepemilikan pada perusahaan itu. Dan pengembalian dari saham ya itu namanya dividen. Oke. Pengembalian dari saham adalah dividen ya. Kalau tabungan menghasilkan bunga ya, obligasi menghasilkan kupon ya, saham menghasilkan dividen. Ya. Sebagai pengetahuan umum, apakah dividen selalu dibagikan? Belum tentu. Ya, itu tergantung kebijakan dividen perusahaan. Oke, kita lanjut ke bond, obligasi. Oke. Bond, obligasi. Oke, sebentar. Oke, jadi bond itu obligasi surat utang ya. Jadi sekuritas finansial yang di issue oleh perusahaan maupun pemerintah ya untuk menjanjikan membayarkan sejumlah uang ya pada waktu sebelum jatuh tempo. Ya, jadi cara kerja obligasi awalnya kita pinjam, kita dapat sejumlah uang. Nah, sejumlah uang ini kita akan bayar pada saat jatuh tempo, misalkan berapa tahun kemudian. Ya, tetapi selama setiap periode, setiap bulan maupun setiap tahun kita wajib membayarkan kupon. Ya. Oke. Kemudian yang keempat itu ada mata uang asing ya, foreign currency. Jadi seperti biasa ya ada nilai mata uang negara lain ya berbagai jenis. Ya, jadi di sini kita mengenal 4 financial asset.
Oke, uang itu sendiri, kemudian ada saham, ada obligasi, kemudian ada mata uang asing. Ya, di sini juga sering ditanyakan waktu kompre perbedaan antara saham dan obligasi. Ya, itu wajib kalian ketahui. Ya, dicatat ya, ini nanti kompre jadi nggak nanya-nanya lagi ke dosen pembimbing. Ya, kisi-kisinya apa ya? Jadi udah tahu nih. Ya, saya udah sharing tentang yang keuangan. Dan kalau kalian keuangan, pasti akan lebih banyak ditanyakan tentang keuangan. Ya. Jadi kalau misalkan marketing sama bidang lain belum begitu bisa menjawab, setidaknya bagian keuangan sudah aman. Ya, sayang sekali kalau kompre kalian nggak oke ya. Atau udah banyak yang publikasi. Ya kalau sudah publikasi sebenarnya udah nilai A di tangan kalau komprenya bagus. Oke, securitization itu proses mengkonvert ya utang atau aset finansial lain ya ke dalam sekuritas. Ya, di sini ada contohnya untuk KPR. Ya, mortgage itu KPR. Ya, kemudian mereka akan jualkan, ya, jualkan KPR ini jadi dalam bentuk sekuritas. Ya, jadi fungsinya seperti bond. Ya, namanya mortgage backed security. Oke, lanjut kita. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di akhir ya. Ini saya akan lanjut terus karena materi kita cukup banyak. Ya bisa terlihat slide-nya itu ada 100 ya. Saya nggak tahu kita bisa selesai apa enggak. Kalau enggak, ya kita bisa lanjut ke pertemuan kedua. Oke, sekarang ada pasar uang dan pasar modal. Ya, ini mungkin saja akan ditanyakan kalau dosennya kepikir. Ya, jadi kalau di dalam pasar uang itu lebih ke short term, jangka pendek. Ya, jadi short term, marketable, liquid, low risk. Karena dia jangka pendek, jadi dia liquid dan resikonya lebih rendah. Ya, contohnya itu ada TB, Treasury Bills, ya, Certificate of Deposit, Commercial Paper, Bankers Acceptance, Repurchase Agreement. Ya, berbeda dengan capital market yang sifatnya jangka panjang. Ya, itu biasanya instrumen utang dan ekuitas. Ya, dan kuncinya mungkin bisa diingat kalau money market yaitu patokannya kurang dari 1 tahun. Ya, tetapi kalau untuk pasar modal itu yang lebih dari 1 tahun. Ya, contohnya seperti saham, ya, kredit kepemilikan rumah, obligasi korporasi, ya, obligasi daerah, ya, municipal bond itu obligasi daerah. Ya, jadi obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tadi kita ada bahas ya, financial intermediation, eh, contohnya seperti bank. Ya, jadi mereka yang bertugas untuk memindahkan dana ya dari orang yang menabung ke orang yang mau meminjam. Oke, kemudian commercial banks ya, bank komersial ya seperti bank umum kita kebanyakan bank komersial. Ya, jadi mereka dikatakan sebagai financial intermediaries yang terpenting ya karena berfungsi sebagai dalam sistem finansial yang menghimpun dana dari masyarakat ya kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Ya, jadi kalau kita nabung uang, uang itu dipinjamkan kepada orang yang mau KPR, KPM, ya. Dan ada juga financial intermediaries non-bank. Ya, harusnya pernah belajar lembaga keuangan non-bank. Ya, lembaga keuangan kan ada yang bank, ada yang non-bank. Ya, jadi itu seperti perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, reksadana, ya hedge fund, ya ataupun investment bank. Yang biasanya kita kalau buka website OJK itu nampak. Ya, ada industri IKNB kalau nggak salah. Industri keuangan non-bank.
termasuk fintech ya. Fintech itu juga financial intermediaries yang non-bank. Oke, baru 10 slide. Saya berharap semuanya masih mendengarkan. Ya, saya tidak akan tagih seperti kelas biasa. Ya, tapi saya berharap ya diusahakan dengar. Ya, ini ada tabel yang ditunjukkan. Ya, nanti bisa dibaca saja. Contoh. Ya, contoh dari produk. Oke, sekarang kita masuk ke financial regulator ya atau central bank. Ya, central bank. Jadi bank sentral ini mereka yang bertanggung jawab untuk kebijakan moneter. Ya, semoga masih ingat untuk ekonomi kita ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, apa itu kebijakan moneter? Yaitu mereka akan mengelola jumlah peredaran uang dan tingkat suku bunga. Ya, mengapa namanya BI rate? Ya, karena BI yang menentukan. Nah, itu salah satu kebijakan dari pemerintah, monetary policy atau kebijakan moneter. Ya. Kalau kebijakan fiskal itu lebih ke pengelolaan pendapatan pemerintah yang berupa pajak dan juga pembelanjaan negara. Ya, itu fiskal. Jadi pemerintah akan spend uang ini ke apa? Ya, misalkan ke healthcare, ya, ke medis, ya, atau untuk bangun sekolah. Nah, itu fiskal. Ya, tapi kalau tentang suku bunga, jumlah peredaran uang itu monetary policy. Ya, bank sentral atau Bank Indonesia yang melakukan kebijakan ini. Ya, tujuannya apa? Yang makro, ya sudah jelas tingkat employment yang tinggi, ya atau dengan kata lain tingkat pengangguran yang rendah, ya inflasi yang rendah, ya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ya dan juga stabilitas dalam sistem keuangan. Ya, yang menjadi variabel yang teliti makro ya ini ya. Ini biasanya muncul. Kita lanjut. Oke, kemudian fungsi ya dari financial intermediaries ya mengurangi biaya transaksi ya yang bisa dicapai dari economies of scale. Oke, ada liquidity service ya, mengurangi risiko juga jadi resharing, kemudian ada diversifikasi. Jadi bisa dibaca. Dan juga mengatasi ya permasalahan informasi asimetri ya. Jadi misalkan nih di sini mereka bisa sebelum transaksi itu ada namanya adverse selection. Jadi mereka bisa menghindari peminjam yang resikonya tinggi. Ya, makanya kenapa ada BI checking ya. Kemudian ada mengecek histori pinjaman ya. Kemarin saya baru kebaca nih, teman saya yang kerja di bank katanya kalau kita pakai pay letter itu bisa bikin reputasi kredit kita menjadi kurang oke. Ya. Jadi saya belum pernah alami ya karena saya sempat pakai pay letter juga waktu beli tiket pesawat, ya bukan karena kita mau bayarnya telat tapi promonya itu menggiurkan. Ya, jadi demi dapat diskon ya terpaksa pakai. Ya, tetapi ya ternyata bisa begitu ya. Cuma gara-gara kita pakai pay letter malahan tingkat ada BI checking tuh ya. Jadi nggak baik gitu. Seperti kita ngutang terus nggak bayar padahal nggak seberapa gitu. Ya, itu bisa jadi perhatian ya ke depannya. Ya, seperti kartu kredit kita lupa bayar gitu. Oke, kemudian lanjut lagi. Ini tentang negara ya. Ya bisa dilihat ada eh jadi mereka lebih banyak pengajuan pembiayaannya itu melalui apa? Ya, jadi paling banyak itu tetap bank loans ya. Pinjaman bank itu paling banyak.
Ya, baru yang kedua itu pinjaman non-bank, obligasi, baru saham. Ya, mungkin sekarang kalau kita tambahkan itu bisa kita tambahkan fintech ya. Ya, bisa aja kalau di Indo itu pinjaman fintech itu bisa banyak ya. Karena sepertinya di mana-mana iklannya itu pinjam uang ya. Bahkan kita nonton YouTube itu eh, apa ya iklannya itu dia 10 juta, terus temennya itu 5 juta ya. Kalau nggak salah. Ya, kalau kalian ada nonton. Ya, jadi fintech itu juga menjadi eh, sumber sumber pembiayaan satu lagi ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa kesimpulan ya. Jadi yang pertama, saham dikatakan bukan sumber pembiayaan eksternal yang paling penting untuk bisnis. Ya, selain saham kan bisa obligasi ya, atau bisa pinjaman bank. Ya, itu capital structure tergantung yang mana akan meningkatkan nilai perusahaan. Kita baru pilih itu. Kemudian mengisu marketable debt, equity securities ya bukan cara utama. Ya, jadi pinjaman pinjaman dan sekuritas ya isu saham misalkan itu bukan eh, cara primary ya, atau utama ya bisnis dalam membiayai operasi mereka ya. Oke, kemudian ada juga indirect finance ya, eh, lebih penting ya daripada direct finance. Kemudian financial intermediaries sumber paling penting ya dalam external funds. Jadi kalau kita mau mengandalkan financial intermediaries ya. Oke, ada lagi perusahaan yang lebih besar skalanya, yaitu lebih gampang yang memiliki akses terhadap pasar sekuritas ya untuk membiayai eh, kegiatan operasional mereka ya. Ya pasti ya kalau kita pinjam uang itu kan kita bicara capacity. Ya, yang slip gajinya 30 juta sama yang slip gajinya 3 juta, pasti yang 30 juta itu bisa minjamnya lebih banyak. Ya, yang 3 juta mah pasti susah. Ya, kolateral ini jaminan. Ya, jaminan. Jadi pinjaman akan lebih gampang kalau ada jaminan. Oke, kemudian ada debt contract. Ya, ini dokumen legal ya untuk pinjaman. Oke, sekarang kita bicara krisis ya. Ya, krisis ini bisa disebabkan ada beberapa poin. Ya, ada peningkatan tingkat suku bunga. Ya, kenapa? Karena peningkatan suku bunga ini biasanya penyebabnya juga seiring dengan peningkatan inflasi. Ya, kalau inflasi terjadi artinya nilai uang itu sendiri semakin merosot atau menurun. Nah, ataupun meningkatnya ketidakpastian. Ya, ketidakpastian ini luas mungkin ya, bisa dalam berbagai aspek. Ya, tidak hanya keuangan, tapi juga situasi kondisi negara. Oke. Ada aset market effect on balance sheet. Ya, ini lebih ke internal ya. Jadi kalau misalkan eh, aset market effect ini saya kasih contoh ya. Kita ngutangnya segini misalkan. Ya, tetapi kalau misalkan ada market effect, perubahan di exchange rate, bisa aja utang kita membengkak. Ya, kalau rupiah mengalami depresiasi. Ya, ataupun ada permasalahan dalam sektor perbankan atau kebijakan fiskal pemerintah yang tidak balance. Ya, kebijakan fiskal ya yang tadi saya bilang. Jadi misalkan pajaknya tinggi, ya, tetapi benefit yang kita dapatkan itu sedikit. Ya, jadi cuman government income yang tinggi, tapi tidak ada government spending, kita nggak dapat support dari government. Oke, ini cukup kecil ya, nanti dibaca aja. Ya, ada tulisan di atas agregat ekonomi ya, nanti kita bahas. Oke,
Sekarang kita masuk ke interest rate ya. Harusnya semuanya sudah familiar dengan interest rate, suku bunga. Ya, jadi kita harus tahu cara menghitung suku bunga, future value atau present value dengan menggunakan interest rate. Ya, kalau nggak salah dia ada hitungannya. Nanti ya setelah ini. Oke, kemudian ada instrumen pasar kredit ya. Mulai dari simple loan. Ya, jadi ini seperti pinjaman yang kita pinjam terus nanti tanggal jatuh tempo itu kita bayar. Ya, seperti kalian pinjam uang dari teman ya. Pinjam segini terus nanti bayar. Oke, kemudian ada fixed payment loan itu amortisasi. Ya, jadi kita pinjam segitu kemudian kita nyicil ya, dalam bentuk angsuran. Oke, kemudian di sini ada dua jenis obligasi. Ya, ada kupon bond, ini obligasi biasa yang ada biaya kuponnya. Ya, satu lagi diskon bond, sering disebut sebagai zero coupon bond. Ya, jadi ini biasanya dijual dengan harga diskon. Ya, jadi kalau kita beli obligasi ini, kita tidak akan mendapatkan bunga setiap periode. Melainkan yang kita cuan dari diskon bond ini uh, selisih harga. Pas kita beli itu diskon, kemudian pas jatuh tempo itu kita mendapatkan face value-nya. Misalkan beli $700, kemudian face value-nya itu 1.000. Ya, jadi kita cuan 300, tapi nggak ada kuponnya ya. Oke, ini simple saja. Ini tentang present value ya. Ini sering juga ditanyakan, soalnya begini. Anda memiliki uang 1.000, ya. Kemudian tingkat suku bunga bank itu 10%. Ya, setahun kemudian akan menjadi berapa? Jadi, pertanyaan simple ini akan muncul di kompre. Ya, jawabannya gampang ya. 10% dari 1.000 itu kan 100. Ya, jadi 1.100. Ya, itu sering muncul. Ya, di kompre. Baik, kita lanjut lagi. Ini tentang cara perhitungan amortisasi ya. Nanti bisa dicek aja. Ini untuk menghitung B0, kupon bond. Ya, dulu kita pernah belajar, selalu diingat saja, bunga dikali PVIFA, ya, ditambah face value dikali PVIF. Ya, itu yang selalu saya ingat. Ya, ataupun sekarang bisa lebih gampang pakai financial calculator. Ya, jadi bisa langsung dapat ada ini beberapa kondisi. Ya, jadi kalau kupon bond itu ini ya, pada nilai face value-nya. Ya, maka yield to maturity itu sama dengan kupon rate. Ya, jadi kalau misalkan harga jual sama harga face value-nya itu sama, berarti YTM sama dengan kupon rate. Ya, tetapi kalau misalkan ini kupon bondnya itu diskon, ya, kupon bondnya itu diskon, itu YTM-nya itu harusnya lebih tinggi daripada kupon rate dan sebaliknya. Ya, jadi kita biasanya menggunakan ini untuk menilai suatu obligasi. Ya. Nah, ini ya yang saya bilang tadi, ya, cara perhitungan. Ini kalau untuk yang perpetuitas yang tanpa waktu jatuh tempo, ya, tinggal dibagi aja ya, dari nilainya dibagi persentasenya. Kita skip aja yang ini ya. Oke, sekarang kita bicara real interest rate dengan nominal interest rate. Ya. Jadi kalau nominal interest rate itu yang belum dipotong dengan inflasi. Ya.
Kalau real interest rate itu nominal interest rate dikurangi dengan inflasi. Nah, jadi kalau tingkat suku bunga bank yang tertera itu nominal interest rate. Kalau kita mau tahu real interest rate-nya itu kita harus kurangi dengan inflasi. Ya, kita baru bisa tahu sebenarnya uang kita itu bertumbuh apa enggak. Ya, misalkan nih kalian nabung di bank suku bunganya 2%. Tapi kalau inflasinya 5%, ya berarti nilai uang Anda semakin menyusut, bukan semakin tinggi nilainya. Ya. Nah, itu biasanya ditunjukin dengan Fisher equation. Ya, namanya Fisher equation. Oke, ini bicara tentang perilaku dari tingkat suku bunga ya. Jadi dikatakan hubungannya negatif dengan harga obligasi. Dan untuk menjelaskan mengapa tingkat suku bunga ini fluktuasi, ya kita bisa menggunakan analisis permintaan dan penawaran ya pada pasar obligasi ya untuk melihat perubahan tingkat suku bunganya. Ya. Bagian bawah itu ada dua lagi ya faktor-faktor yang mempengaruhi ya permintaan ya kuantitas atau jumlah permintaan sebuah aset. Pastinya dari kekayaan ya. Dari expected return yang kita harapkan, resiko, ya likuiditas, dan biaya untuk mendapatkan informasi. Kemudian juga ada faktor yang menentukan ini ya penawaran dari obligasi. Ya, itu ada expected profitability of investment opportunity, inflation, dan government activities. Oke, ini sebagai penjelasan tadi satu persatu ya. Kalau wealth, kekayaan sudah jelas, ya aset dikurangi kewajiban. Ya, jangan lupa, ya kecuali nggak ada kewajiban ya, nggak ada utang, yaitu berarti semua aset itu ada kekayaan Anda. Tapi kalau misalkan punya utang, ya berarti kekayaannya itu bisa ya, lebih sedikit ya daripada aset. Expected return yang diharapkan, resiko ya ketidakpastian yang akan dialami. Ya bisa positif, bisa negatif ya kalau namanya resiko. Ya liquidity itu likuiditas. Ya kecepatan suatu aset ya jika bisa mendengarkan suara saya sekarang? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tadi tiba-tiba disconnect. Oke, resiko bisa positif, bisa negatif. Kemudian untuk likuiditas sendiri, kecepatan dalam mengubah aset yang menjadi cash. Oke, yang terakhir, biaya untuk mendapatkan informasi. Ya. Jadi investor menghabiskan waktu, ya uang untuk mendapatkan informasi mengenai aset. Oke, nanti ini lihat ya. Jadi kalau untuk kurva permintaan dan penawaran selalu diingat saja, kalau permintaan dan penawaran meningkat itu akan geser ke kanan. Ya, tapi kalau misalkan menurun itu akan ke kiri, baik itu supply maupun demand. Ya, kita lihat salah satu saja untuk kekayaan. Kalau kekayaan meningkat sudah pasti permintaan terhadap aset itu akan meningkat. Kalau semakin kaya. Ya, makanya D1 menjadi D2. Ya, maka harganya itu juga akan meningkat. Ya, biasanya gitu ya. Kalau kalau saham, orang belinya semakin banyak, harganya kan naik. Ya, lanjut kita. Oke, ini penjelasan tadi ya. Penjelasan tadi yang kurva tadi. Oke, kita masuk ke balance sheet. Ya, balance sheet ini merupakan salah satu laporan keuangan. Ya, di dalam balance sheet ingat, ini selalu akan ditanya juga ya. Di dalam balance sheet itu aset sama dengan liabilities tambah equity.
Nah, kalau di slide ini equity-nya itu bank capital. Karena ini kita bicara balance sheet dari sebuah bank. Oke. Liabilities itu kewajiban. Ya, tetapi kalau di dalam bank, kewajibannya itu bukan utang ya sebenarnya ya. Jadi lebih ke kalau kita menabung uang kita perusahaan perbankan akan catat di liabilities. Jadi itu seperti kewajiban terhadap kita. Ya. Nah, kalau di bank itu liabilities-nya itu biasanya gede. Ya, karena dananya itu kan dari nasabah ya. Jadi liabilities-nya biasanya tinggi. Ya, jadi rasio debt ke equity, debt itu sangat besar. Ya, biasanya mencapai 90%. Ya, equity ini paling cuma 10. Jadi kemudian aset, ya aset jelas ya semua bisa dalam aset itu ada current asset, ada fixed asset. Ya. Bank capital itu sendiri ya berarti selisih dari aset dan liabilities. Ya, yang sering kita sebut sebagai shareholders equity. Oke, jadi di dalam bank liabilities itu ada checkable deposit, ya ada non-transaction deposit, ya sama borrowing, ya bisa dibaca. Oke, kemudian di dalam aset perbankan, ya itu ada yang namanya reserve. Ya, jadi itu seperti kas yang tersedia di dalam bank. Ya, jadi biasanya ada ketentuan dari pemerintah ya. Jadi bank itu harus memegang sejumlah reserve ya sebagai apa untuk menjaga likuiditas mereka. Oke, sekuritas ya liquid asset dalam eh, perbankan ya perusahaan perbankan. Ya, jadi bank dikatakan juga diperbolehkan untuk memegang eh, sekuritas ya seperti obligasi ya obligasi daerah maupun pemerintah. Dan yang terakhir itu loans. Ya sudah jelas kalau di bank itu pasti ada loans ya. Jadi pinjaman. Pinjaman, jadi pinjaman itu malahan menjadi aset mereka ya. Bukan liabilities, tetapi aset. Karena itu kan memang uang yang mereka pinjamkan ke orang lain. Ya kalau kita lihat di perusahaan biasa itu seperti account receivable, piutang. Ya, orang utang ke kita, tapi ini ya sama konsepnya. Ya, jadi seperti oke. Ini contoh saja ya. Ini awal balance sheet untuk First National Bank. Coba lihat ada aset 100, liability 100. Oke, ini kalau ada perubahan ya. Misalkan kalau ada yang ini kasusnya kalau ada yang minjem. Oke. Ini kita bicara bagaimana bank mendapatkan profit ya. Yang kita ketahui pasti eh, kita nabung uang dapat bunga 2%, tapi bank charge ke nasabah itu 10% misalkan. Nah, dia dapat keuntungannya dari sana. Ya. Sama dengan poin pertama. Oke, ini bicara manajemen bank ya, jadi ada 4. Ya, yang pertama liquidity management, ya manajer itu harus memastikan bahwa bank itu selalu memiliki kas yang cukup ya untuk membayarkan kepada penabung atau nasabah. Oke, aset management mereka harus cari aset yang resikonya lebih rendah atau acceptable. Oke, liabilities ya mereka harus bisa mendapatkan dana dengan biaya yang paling rendah. Ya makanya kalau kita apa mau deposito, mau tabung uang ya seusahakan mereka akan memberikan bunga yang lebih rendah.
Ya, kalau mereka mau tekankan biaya ya. Oke, ada satu lagi capital adequacy management. Ya, mereka harus memastikan jumlah capital yang dimiliki. Ya, ada juga capital adequacy ratio ya. Nah, itu yang sebagai persyaratan dari pemerintah. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah hampir 50% ya. Mungkin saya minta waktu sebentar ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, yang mau permisi silakan ya. 10-15 menit lagi kita mulai. Oke, nanti saya akan eh, panggil ya. Tapi jangan leave, kamera mau off nggak apa-apa. Ya.
Oke, baik, kita akan lanjut kembali, tapi sebelum saya lanjut, saya bisa minta responnya nggak? Jadi cukup raise hand aja untuk kasih tahu saya kalau Anda masih di sini ya. Ya, bantu raise hand ya. Kalau masih ada, baru 12. Yang lain 15, 16. Coba raise hand ya, kalau ada. Kalau masih sedang di tempat, silakan raise hand. Ini mana nih? Andi, Asep, Jaslyn, yang lain pada kemana? Oke, terima kasih. Lebih dari 20 raise hand. Jadi bisa kita lanjut. Ini masuk ke market structure. Ya, mungkin dulu sudah pernah dipelajari, ada 4 jenis. Perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, dan monopoly. Ya, perfect sama monopolistic itu hampir sama. Tetapi kalau perfect competition, many sellers. Oke, many sellers berarti penjualnya banyak. Kemudian produk mereka itu identik. Ya, jadi seperti beras, ya sayur-sayuran. Nah, itu masuk ke perfect competition. Kalau monopolistik itu dia penjualnya banyak, tapi produknya itu tidak identik. Ya, jadi seperti kita kalau ke supermarket, ya sabun itu ada berbagai jenis, pasta gigi ada berbagai jenis. Oke, itu monopolistik. Tetapi mereka sama-sama merupakan eh, market yang penjualnya banyak. Oke, kalau oligopoli itu penjualnya few atau sedikit, ya tidak banyak. Ya, misalkan saya kasih contoh eh, perusahaan otomotif, ya kan nggak sampai ratusan gitu ya penjualnya. Ya paling cuma Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki gitu ya. Begitu juga untuk eh, seluler operator. Ya hanya ada Telkomsel, Indosat, XL, kemudian juga airline ya. Untuk airline ya cuma Lion, Garuda, Citylink, jadi nggak banyak. Ya, jadi hanya beberapa penjual. Kalau monopoli sendiri itu hanya satu penjual. Ya, seperti Pertamina di Kota Batam. Itu monopoli. Ya, ataupun PLN Bright di Batam sama ATB. Ya, apakah masih ATB sekarang namanya ya? Ya, itu monopoli market. Sama seperti eh, tidak hanya kalau dimiliki pemerintah ya. Sama seperti Malindo Air di Batam itu monopoli. Karena kalau mau ke Malaysia, dia satu-satunya yang bisa provide direct flight dari Batam ke KL. Ya, jadi ada 4 jenis: perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, dan monopoly. Ya, dulunya untuk airline dari Batam ke KL itu oligopoly, ada 2 dulu, Firefly sama Malindo. Ya, oke sebentar ya. Oke, sorry kita lanjut. Kemudian, nah ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini, ya, number of sellers, penjualnya banyak itu perfect sama monopolistic. Oligopoly few, monopoly satu. Ya, barriers to entry itu artinya hmm, kesempatan, sorry, eh barriers itu seperti penghalang ya. Kalau kita mau masuk itu susah apa enggak? Ya, kalau perfect competition itu gampang. Begitu juga untuk monopolistik. Tapi kalau oligopoli sama monopoli itu lebih susah. Ya, kemudian apakah ada produk pengganti atau substitute? Ya, monopoli sih nggak ada. Kalau Pertamina nggak mau jual ke kita, ya kita nggak bisa cari pengganti. Ya kita nggak bisa beli dari perusahaan lain. Kalau di Batam ya, kalau apa pom bensin di Jakarta itu mungkin oligopoli. Ya, selain Pertamina dia masih ada yang lain. Oke,
Kemudian ada juga nature of competition sama pricing power. Oke, sekarang kita masuk ke central bank ya, Bank Indonesia sendiri. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Bank Indonesia itu yang eh, yang memiliki kebijakan untuk yang melakukan kebijakan moneter. Ya, jadi Bank Indonesia juga menjadi ini ya, dikatakan di sini the lender of last resort. Ya, jadi kalau misalkan eh, bank yang membutuhkan uang ya, itu mereka bisa pinjam dari Bank Indonesia. Oke, di sini kita bicara bagaimana Bank Indonesia itu mengatur jumlah peredaran uang. Ya, seperti yang dikatakan, mengatur jumlah peredaran uang itu bagian dari kebijakan moneter. Ya, yang tujuannya mereka mau mencapai tujuan makroekonomi. Ya, yang pastinya salah satunya inflasi, menekan inflasi. Oke, jadi mereka bisa menggunakan 3 metode, open market operation, discount policy, dan reserve requirements. Oke, nah open market operation yaitu seperti menjual dan membeli surat utang negara. Ya, jadi kalau misalkan, ini sering saya bilang ya, kalau pemerintah butuh uang, mereka nggak boleh mencetak. Ya, tetapi mereka boleh menerbitkan surat utang negara. Kemudian kemudian pinjam uangnya itu dari rakyat, ya, nggak dari mencetak uang. Ya, karena kalau mereka cetak uang itu akan meningkatkan jumlah peredaran uang yang berujung nilai rupiah kita itu akan mengecil. Oke, atau bank meminjam uang dari central bank ya dengan dengan kebijakan diskon. Oke, ada reserve requirements, itu bisa dibaca. Oke, satu lagi quantity theory of money ya. Diingat saja rumusnya, eh, ya, jadi M kali V, P kali Y. M sendiri itu money supply, V itu velocity of money, itu kecepatan peredaran uang. Ya, price level dengan Y real output atau GDP. Oke, kemudian ini karena kita tidak bisa membahas semua ya. Nanti yang nggak saya kebahas itu nanti bisa dibaca. Ya, kemudian di sini ada inflasi. Kalau inflasi yang terlalu tinggi itu namanya hyperinflation. Ya, beberapa negara yang pernah mengalami hyperinflation. Ya, karena ya negara itu tidak ini ya apa pada saat mereka membutuhkan dana bisa aja mereka mencetak uang. Ya, jadi mereka tidak mengontrol kebijakan moneternya dengan baik. Oke, di sini ada, ini bisa kita lihat salah satu alasan kenapa pemerintah mau spend lebih banyak ya. Ya, makanya mereka itu harus meningkatkan pajak. Oke. Nah, ini kebijakan moneter pemerintah ya yang diharapkan, ya, stabilitas harga, tingkat pengangguran yang rendah, stabilitas pasar finansial, begitu juga untuk institusi, economic growth, ya, pertumbuhan ekonomi ya yang diukur dari GDP, ya, stabilitas tingkat suku bunga, dan kestabilan mata uang. Ya. Price stability itu hubungannya ke inflasi ya. Jadi tingkat inflasinya itu harus rendah. Oke, price stability, inflasi ya. Jadi eh, bagaimana pemerintah bisa menekankan tingkat inflasi ya. Sebenarnya inflasi ini bisa disebabkan dua
ada dua jenis inflasi ya. Ini kalau kita bicara lebih dalam, itu ada cost push inflation dan demand pull inflation. Ya, cost push inflation itu terjadi karena harga bahan bakunya meningkat. Jadi harga barang jadi naik, yang disebabkan karena biaya. Tapi demand pull inflation itu terjadi ketika permintaannya terlalu tinggi, ya sehingga harganya naik. Oke. Oke, jadi pemerintah bisa ada kebijakan ya untuk mengatasi itu. Kalau demand pull inflation ya tinggal harganya dinaikin atau membatasi pembeliannya. Oke, kemudian high employment ini bagian dari sebenarnya tidak hanya dari moneter ya, fiskal juga bisa mengatasi problem ini ya atau support high employment ini ya bisa dari kalau monetary policy ya bisa membatasi tingkat suku bunga ya. Kalau tingkat suku bunga semakin rendah kan meningkatkan investment opportunities. Ya orang-orang bisa aja buka bisnis atau karena hemat biaya jadi bisa hire worker yang lebih banyak. Nah, ini jenis-jenis dari eh, tingkat pengangguran ya. Jadi ada eh, frictional unemployment, ya ada structural. Ya, structural ini terjadi karena adanya perubahan struktur dalam ekonomi. Ya, ada juga yang cyclical, itu terjadi karena siklus bisnis. Ya, oke. Economic growth ini yang menjadi tujuan utama ya dari semua negara. Ya, jadi economic growth ini biasanya diukur dari gross domestic product. Jadi economic growth ini perlu didukung dengan tingkat employment yang tinggi. Ya, jadi eh, bisnis juga bisa lebih berkembang. Oke, stabilitas eh, pasar dan pasar keuangan ya dan institusi. Oke, tingkat suku bunga juga. Ya, jadi kalau kita bicara macroeconomic aims ya, tujuan dari pemerintah itu ya, jadi dari sisi kebijakan moneter ya yang saya katakan tadi berarti mereka perlu mengontrol tingkat eh, jumlah peredaran uang ya. Kemudian mereka bisa mengontrol tingkat suku bunga. Nah, dua itu yang bisa ya membantu dalam kebijakan moneter suatu negara. Ya, tapi kalau kita bicara fiskal sebenarnya lebih tepat ya. Ya, kalau saya pilih pasti fiskal lebih seru. Ya, karena yang bisa kita lakukan di fiskal itu lebih banyak karena moneter ya cuman bisa dari tingkat suku bunga sama jumlah peredaran uang. Tapi kalau misalkan fiskal untuk mengatasi tingkat pengangguran, kita bisa eh, membangun sekolah. Ya, kenapa membangun sekolah? Kalau kita membangun sekolah, otomatis eh, warga negara kita itu akan mendapatkan edukasi. Ya, jadi kadang-kadang pengangguran terjadi karena eh, kualifikasinya itu tidak memenuhi. Ya, jadi kalau misalkan ke depannya semua warga itu berpendidikan, itu pastinya akan mengatasi permasalahan pengangguran. Ya, selain mereka bisa bekerja, mereka juga bisa membuka bisnis. Ya. Ataupun mengurangi tingkat pajak ya. Ya, itu juga bisa ini. Ya, itu kalau fiskal ya. Tapi kalau moneter, ya kita cuma bisa mengontrol money supply, jumlah peredaran uang, dan tingkat suku bunga. Oke, sekarang kayaknya udah masuk ke OJK ya. Kita coba lihat. Oke, jadi OJK sendiri mungkin lebih spesifik kita buka website OJK ya, lebih lebih nyambung. Dulu waktu sebelum pandemi ya,
bukan angkatan kalian, angkatan dulu, zaman dulu itu kita pernah ke OJK. Jadi ke sana itu eh, belajar, ya kayak seminar gitu. Ya dapat setelah seminar dapat souvenir, dapat makanan gitu. Ya dulu saya pergi sama anak pagi deh, tapi mereka udah lulus sekarang. Saya lupa mereka wisudanya kapan. Tapi yang kayaknya sebelum pandemi kalau nggak salah. Angkatan terakhir sebelum pandemi. Yang wisuda berarti 2018 ya. 2019 sorry. 2019 berarti mereka angkatan 15. 16 atau 15 deh. Ya pokoknya segitu. Udah lama pokoknya. Nah ini yang tadi saya industri non. Pak, suaranya nggak ada. Sorry saya disconnected ya. Ini baru nyambung lagi. Kita lanjut. Tadi apakah bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Ya nggak tahu kenapa ya WiFi hari ini. Bisa pakai personal hotspot jadinya. Oke, ini kita bicara OJK ya. Ya, jadi OJK ya ini mereka yang mengatur ya lembaga keuangan bank maupun yang non bank. Ya di sini bisa ada lihat ada perbankan ya. Oh tadi saya lupa ya selalu diingat juga perbedaan antara bank umum dan BPR. Oke, sama bank syariah. Ya, nah ini kalau dari sisi pasar modal, kemudian ada industri keuangan non-bank yang tadi kita bahas, ada asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, jasa keuangan khusus mikro, ya. Kemudian ada fintech, ya banyak ya di sini semua. Oke, di sini kita bisa lihat tugas dan fungsi dari OJK itu sendiri ya. Dulu itu tidak ada OJK ya, melainkan hanya ada Bank Indonesia. Ya, kemudian akhirnya mereka pisahkan. Oke, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ya, artinya kalau kita ada problem, nah itu OJK yang akan mengatasi. Misalkan ada problem dengan bank tertentu. Ya, fungsinya ada tugasnya. Ya, jadi mereka yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
pasar modal, dan IKNB, industri keuangan non-bank. Ya, OJK juga mempublikasi laporan keuangan bank ya. Jadi kalau biasanya kita dapat laporan keuangan perusahaan TBK dari Bursa Efek Indonesia, nah kita bisa mendapatkan laporan keuangan bank, nah itu dari website OJK. Tidak harus yang TBK itu juga bisa muncul. Ya. Oke, saya rasa sekian untuk pertemuan malam ini. Mungkin ada yang mau bertanya, tapi harusnya nggak ada ya. Jadi kita masih 5 modul ya. Saya sebenarnya kurang tahu juga ya ujiannya itu seperti apa. Ya, tapi sepertinya multiple choice ya, pilihan ganda kalau nggak salah. Ya, tapi harusnya sih nggak susah. Ya, jadi ya diingat aja ya. Selama 6 modul ini ambil manfaatnya, bisa persiapan buat kompre. Ya, jadi kalau sertifikasi sudah lengkap, KP sudah selesai, harusnya bisa daftar sidang sih. Ya, KP ya, ini sorry anak bimbingan saya belum saya cek semua ya. Deadline-nya hari Senin ya kalau nggak salah, tanggal 25. Ya, untuk proposal KP. Ya, nanti akan segera saya cek yang belum saya respon. Ya, tapi sebagian besar udah ya. Oke, saya rasa cukup ya, sekian dari saya. Kita akan lanjut lagi. Nanti saya postingnya di Teams ya untuk pertemuan kita selanjutnya. Nanti saya koordinasikan dengan Prodi dulu, lihat kapan nextnya ya. Nah itu pertemuan kedua kita ya. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Malam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak.